Ibadah harian tanggal 30 Maret 2025. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Mazmur 71 ayat 3. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas pasal 1 ayat 30-33. Anugerah merupakan suatu paradoks, sebab di dalamnya Allah yang Maha Tinggi telah merendahkan dirinya sendiri demi menyelamatkan manusia yang hina. Paradoks merupakan dua kondisi yang bersifat bertentangan dan yang memang dipertentangkan untuk menyatakan suatu kebenaran tertentu. Sebagai contoh, kepada seseorang kita bertanya, "Apakah Anda seorang yang rendah hati?" Apabila yang bersangkutan menjawab, "Ya, saya sangat rendah hati," maka pengakuannya itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sombong. Sebaliknya, kalau ia berkata, "Bukan, saya sama sekali bukan orang yang rendah hati," justru penyangkalan yang ia lakukan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang rendah hati. Itulah paradoks. Bahwasanya anugerah merupakan suatu paradoks dapat dilihat dari isi pesan malaikat Gabriel kepada Maria tentang kedatangan Yesus ke dunia sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 1. Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi dan Raja Kerajaan Sorga, namun rela datang ke dunia dan lahir sebagai manusia yang hina. Bukan itu saja, di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah rela menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia berdosa yang hina. Di dalam paradoks antara kemuliaan dan kehinaan, inilah kita dapat melihat anugerah, yaitu kasih Allah yang tidak terbatas yang menyelamatkan manusia seharusnya binasa dalam murka Allah. Oleh anugerahnya itu kita diselamatkan. Apakah yang seharusnya kita lakukan untuk mensyukuri Allah yang mulia bagi diri Anda tersebut? Mari kita merenungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berterima kasih untuk anugerah-Mu yang mulia bagi hidupku. Engkau yang maha mulia, rela menanggung kehinaan bagi aku, manusia yang hina dan penuh dengan noda dosa. Engkau yang maha agung, rela menderita sengsara sampai mati di kayu salib demi manusia yang berdosa seperti diriku. Engkau yang mempunyai segala yang ada di dalam semesta ini, rela dikuburkan di tempat kubur pinjaman demi aku, manusia yang tak berdaya. Sungguh besar anugerah-Mu yang telah menyelamatkan manusia yang seharusnya Engkau murkai, yaitu diriku. Di dalam anugerah-Mu itu, aku berharap dan menyongsong masa depanku. Mengawali hari ini, aku mengucap syukur kepadamu untuk hari-hari yang telah kulalui di sepanjang tahun ini. Banyak hal yang tak pernah kupikirkan, itulah yang telah Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi dirimu. Berkat yang melimpah, pemeliharaan yang tak pernah dilalaikan, tuntunan yang selalu dapat diandalkan, dan perlindungan yang teguh telah kualami oleh karena anugerah-Mu. Aku percaya hari ini pun aku akan mengalami di dalam hidupku. Oleh sebab itu, dengan bersandar kepada janji-Mu, aku akan melewati hari ini dengan memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatanku di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala yang baik. Aku berdoa. Amin.